Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba memahami paper ini. Ya, judulnya Weird Inflex but Okay. Making sense of morphological generation error. Yang intinya adalah melakukan analisis secara manual atas error-error pada reinfleksi, morphological reinfleksi. Ya, di mana di sini mempropos sebuah taksonomi, error taksonomi, kemudian mengimplementasikannya di sistem di Sigmorphone 2017. Ya, alhamdulillah saya sudah membaca video pertama. Kemudian section-section secara sekilas dari introduction dan conclusion di video kedua. Di video ketiga introduction, di video keempat adalah materials and methods, kemudian di video 5 error taksonomi. Nah, kemudian di video 6 ini, sekarang ini insya Allah saya akan mempelajari di section 4 yaitu results. Ini adalah section yang paling panjang ya, results ini. Kita lihat dulu nih results. Di 41 ada inter-annotator agreement. Ya, jadi results dari penerapan error taksonomi ya, saya kira penerapan error taksonomi di error taksonomi diterapkan di dua sistem dari Sigmorphone 2017. 41 inter-annotator agreement, kemudian 4.2 adalah error. Di mana error di result error ini ada target error 4211, ya, kemudian silly error ya 421, 423 alomorphi, ya, 424 spelling error ya. Ya, itu adalah yang bagiannya. Sebelumnya akan kita lihat di sini tadi ada target error, silly, alomorphi, spelling. Oke, kita mulai ya. Untuk saya akan mulai mempelajari result ini. Di mana anotasi ya di sini dilakukan, anotasi error ini dilakukan full annotation error ini pada 12 bahasa. Ya. Jadi di paper ini yang diambil atau dipakai adalah 12 bahasa. Dari sebenarnya total ya ada 52 bahasa di Sigmorphone 2017 tersebut. Jadi diambil sebagian bahasanya. Ya. Beberapa bahasa yang lain ini tidak, karena sedikit errornya untuk diambil kesimpulan yang berarti. Jadi saya kira yang diambil 12 itu adalah yang terutama bisa dianalisis ya errornya. Kalau yang lain-lain errornya itu sedikit sehingga tidak bisa dianalisis dengan baik. Ya, anotasi dilakukan oleh para penulis yang semuanya
spesialis di bidang linguistik komputasional. Di sini ada catatan kaki nomor 4 ini. Di mana catatan kaki nomor 4 ini mengatakan bahwa kita tidak mungkin bahwa level keahlian seperti ini secara diperlukan secara strictly necessary. Ya, sebenarnya bisa saja untuk yang native speaker-nya udah cukup, yang udah native speaker bisa dilatih ya untuk menghasilkan anotasi tersebut. Ada dari 12 bahasa tersebut ada 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Finnish, Finlandia, sekiranya Polandia, dan Rusia. 4 bahasa ini yang dianotasikan oleh native speaker. Yang 4 dari 12. Kemudian sisanya yaitu 8 dianotasikan oleh yang second language speakers, ya, tidak native tapi menguasai. Sebagai tambahan untuk guideline anotasi, annotator juga mengencourage atau di-encourage ya, atau annotator juga berkonsultasi dengan kamus yang autoritatif, kamus dan reference grammar, seperti misalkan ini, macam-macam ini, dan juga dengan native speakers. Ada tabel 2 yang melaporkan statistiknya, ringkasannya untuk bahasa-bahasa yang dianotasi itu di tabel 2. Ya, kita lihat tabel 2. Mungkin di bawah itu. Ya, ini. Tabel 2. Tabel 2 ini adalah bahasa-bahasanya, ada 12 ya. Kemudian di sini ada captionnya ya. Ada count atau jumlah error dari 1000 tes ya. Contohnya 1000 tes untuk bahasa-bahasa target ini. Tanda cek mengindikasikan apakah unimorph data available atau tidak ya. Untuk kategori-kategori utama dalam bahasa tersebut. Ini cek ini di noun, verb, dan adjektif ini. Seperti ini misalkan kalau bahasa Inggris nounnya tidak ada di sini ya. Tidak, kenapa ya kalau bahasa Inggris juga tidak di sini ya. Yang ada semua malah Latin, Polandia, Rumania. Ya, jadi untuk cek itu artinya apakah unimorph itu, data unimorph itu tersedia untuk kategori utama dalam bahasa tersebut ya. Ya, jadi artinya mungkin kalau Dutch yang bahasa Belanda itu hanya ada verb dan adjektif. Bahasa Inggris hanya ada verb dan ya verb aja. Bahasa Finlandia ada semuanya. Artinya kata-kata yang postnya noun, yang kata-kata yang postnya verb, kata-kata yang postnya adjektif itu tersedia atau tidak. Kemudian error overlap merupakan presentasi error oleh kedua sistem ya, overlap ini.
Jadi overlap itu maksudnya kedua sistem overlap error itu berapa besar persentasenya yang samanya. Ternyata banyak samanya errornya 84% untuk bahasa Belanda misalkan. Sedangkan bahasa Inggris itu hanya 24% errornya, overlapnya antara sistem 1 sama sistem 2. Jadi beda, misalkan banyak bedanya kalau di sini di bahasa Inggris. Untuk sistem 1 dan sistem 2 itu banyak bedanya. Sedangkan bahasa Belanda, dua sistem itu banyak samanya. Ya. Saya kira ini yang terbesar adalah 84, yaitu bahasa Belanda. Yang paling kecil adalah 24 overlapnya untuk bahasa Inggris. Ya. Ya, ini ada dua sistem. Ini adalah sistem yang pertama. Errornya ada berapa banyak ya? Sekian adalah berapa banyak dari 1000. Ini untuk sistem yang kedua ada berapa banyak? Iya, ini dari sini dan ini dan ini overlapnya. Ini dan ini 28 error dan tab 2 error, overlapnya segini. Oke, ini adalah tabel 2 secara summary-nya ya. Summary-nya seperti ini. Total ada 1701 error. Di mana dari sistem yang pertama 823 sini, yang kedua dari sistem kedua adalah 878. Oke, ini adalah tabel 2. Nah, tadi tabel berapa? Tabel 2 ya, oke. Kita tadi sampai di sini, tabel 2. Nah, kemudian 4.1 inter-annotator agreement. Tabel 3 menyediakan ya. Tabel 3 itu menyediakan data row agreement untuk bahasa-bahasa untuk dua annotator ya. Tabel 3 kita lihat seperti apa tabel 3 seperti ini. Ya, tabel 3 ini adalah inter-annotator agreement statistiknya. Ada RA, row agreement. Ya, kemudian ini adalah yang yang alpha ini adalah yang tadi itu, jadi agreement-nya 0,9 0,8 gitu. Inter-annotator agreement-nya. Ya. Sini tadi yang ini ya, grip cara penghitungan yang raw tadi, raw dan grip Pendorf alpha. Jadi saya kira agreement-nya cukup besar ya, lebih dari 0,8 gitu. Seperti disebutkan di atas, setiap annotator adalah spesialis di linguistik komputasional dan menganotasi paling sedikit satu bahasa lain juga. Row agreement-nya itu tinggi, ya. Dan alpha 0,8. Ya, jadi artinya di sini intinya adalah reliable atau mengindikasikan substantial reliability. Oke. Artinya inter-annotator agreement-nya tinggi ya.
Nah, kemudian ini adalah intinya errornya. Ya, di sini ada tabel 4. Ya. Tabel 4 yang menyediakan jumlah dari 4 kategori error untuk 12 bahasa untuk kedua sistem. Ya, tabel 4. Kita lihat tabel 4. Ya, ini adalah tabel 4. Ini ada jumlah untuk tipe error by bahasa, berdasarkan bahasa dan sistem. Ya, berdasarkan bahasa, ini berdasarkan bahasa, berdasarkan sistem, ini sistem. Ya, kemudian tipenya, ini tipe. Di mana di sini tidak ada sistemnya karena saya kira karena ini berkaitan, target itu berkaitan dengan goal standarnya. Sehingga sama antara kedua sistem, tidak tergantung dari sistem yang target. Target error counts are combined across the two system. Ya, atau mungkin maksudnya dikombinasikan atau dijumlahkan. Gitu ya, gimana ya ini. Oke, mungkin nanti kita lihat lagi ya. Ini adalah errornya, total target segini, total silly yang sistem pertama, sistem kedua, total alum yang pertama, sistem kedua, total spelling sistem pertama, sistem kedua. Jadi di sini kita lihat bahwa alomorfi ini yang paling besar dibandingkan dengan yang lain, yang silly dan spelling itu ya mirip-mirip ya jumlahnya. Ini adalah tabel 4 yang secara umum ya summary-nya. Ya, tabel 4 ini. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke masing-masing error ya. Kita akan melihat ke masing-masing error. Yang pertama target error. Target error itu ada di tabel 5. Ya, tabel 5 yang jumlah-jumlah dari error di subkategori dari target. Ya, tabel 5. Kita lihat dulu, ini ada catatan kaki 5. Ya, beberapa analisa yang dilakukan oleh Richard Sprott menyarankan subtas 2 ya. Ya, jadi morfon subtas 2 juga sangat terpengaruh oleh error target. Sekarang kita lihat tabel 5 untuk target error. Ini tabel 5. Ya, tabel 5 ini ada breakdown target error dengan subkategori. Nah, konnya ya, saya kira ini jumlah errornya. Ya, jumlah errornya. Ini ada kon yang dikombinasikan dari dua sistem. Di mana ada FV, ya ini FV. FV itu adalah free variation error.
extraction error, Wiktionary error. Ya. Kita lihat yang paling banyak itu adalah extraction error. Ini jauh lebih banyak mendominasi ya. Ya, ini kita lihat kalau berbahasa. Ya, yang paling banyak mendominasi gara-gara ini saya kira ini Latin ya. Latin ada juga yang sedikit seperti saudara Portugis sedikit. Latin ini gara-gara Latin dan Hungaria dan Romania. Ya kalau ini diambil tiga ini saya kira tidak terlalu mendominasi seperti ini. Oke, ini adalah yang target error berdasarkan free variation, extraction, dan Wiktionary. Kita lihat lagi di sini di atas tadi. And free variation, extraction, Wiktionary. Ini adalah tiga itu. Kemudian untuk target error, ya, free variation error. Ya. Mungkin saya kira karena ini panjang ya Pak, penjelasan tentang error ini saya akan potong-potong aja dulu. Ini saya kira berhenti dulu videonya, nanti akan dilanjutkan yang untuk yang error, target error mungkin satu video ya, kemudian silly error, kemudian apa tadi ya, allomorphy dan spelling. Ya saya akan berhenti dulu, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insya Allah.